siapa saja yang berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu? Nah, banyak yang bertanya apakah semua tenaga honorer otomatis bisa masuk ke dalam kategori ini, teman-teman, jika tidak lulus di tahap 1 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Halo guys, ada kabar penting dari saya untuk teman-teman semua. Kabar penting apa itu? Nah, yang baru saja diumumkan oleh pemerintah terkait nasib tenaga honorer dan pegawai non-ASN di seluruh Indonesia. Kali ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB resmi menerbitkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, kebijakan ini telah ditandatangani oleh Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini pada 13 Januari 2025 dan dianggap sebagai langkah besar dalam penataan tenaga honorer di Indonesia. Tapi apa sebenarnya kebijakan ini? Siapa saja yang akan terdampak oleh kebijakan ini, teman-teman? Dan bagaimana dampaknya bagi teman-teman tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan? Untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana. Teman-teman wajib tonton video ini sampai habis, sampai selesai, agar informasinya diterima secara keseluruhan, tidak sepotong ataupun setengah-setengah ya. Oke, karena kita akan membahas semua fakta penting secara lengkap dan mendalam, teman-teman harus fokus untuk mendengarkannya. Nah, tenaga honorer telah menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari guru dan tenaga kependidikan yang mendidik generasi penerus bangsa. Selain itu apa aja? Yaitu tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan dalam layanan medis. Selain itu apalagi? Pegawai administrasi di berbagai instansi yang menjaga kelancarannya layanan publik. Namun, selama bertahun-tahun, mereka menghadapi ketidakpastian mengenai ini. Banyak tenaga honorer yang tidak memiliki status yang jelas, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Apalagi teman-teman, ada juga yang belum menerima hak yang layak sebagai pekerja sektor publik. Jadi semua ini banyak jadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Nah, pemerintah pun menyadari permasalahan ini, teman-teman, dan akhirnya mengambil langkah besar dan meluncurkan kebijakan P3K paruh waktu. Tujuan utama kebijakan ini adalah, yang pertama, untuk teman-teman ketahui ya, tujuan yang pertama ini adalah memberikan kepastian status bagi pegawai non-ASN. Sudah jelas. Tujuan yang kedua adalah menata ulang tenaga honorer agar lebih struktur dalam sistem ASN. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tenaga kerja yang lebih profesional dan memiliki hak yang layak. Nah, lalu siapa saja yang bisa masuk ke dalam kategori P3K paruh waktu ini, teman-teman? Di sini akan saya jelaskan agar teman-teman bisa paham. Ingat sekali lagi, teman-teman harus fokus menonton video ini agar lebih paham. Oke? Berdasarkan keputusan terbaru, P3K paruh waktu akan mengisi beberapa jabatan strategis di berbagai instansi pemerintahan. Antara lain apa saja? Yang pertama adalah guru dan juga tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah tenaga kesehatan. Selanjutnya apalagi? Ada tenaga teknis atau keahlian khusus. Selanjutnya apalagi? Pengelola umum operasional atau bisa dibilang dengan staf kantor. Selanjutnya apalagi? Pengelola layanan operasional. Selanjutnya apalagi? Penata layanan operasional. Masih ada lagi? Nah, itulah yang terakhir tadi, penata layanan operasional. Dengan adanya kategori ini, diwujudkan harapan besar bahwa teman-teman tenaga honorer yang sebelumnya bekerja tanpa kepastian status
bisa mendapatkan perlindungan hukum, gaji yang lebih baik ataupun yang lebih layak, serta kesejahteraan yang lebih baik. Tapi ada satu pertanyaan nih. Siapa ya saja yang berhak untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu? Nah, itu dia kan pertanyaannya kan. Siapa saja yang berhak diangkat menjadi P3K paruh waktu? Nah, banyak yang bertanya apakah semua tenaga honorer otomatis bisa masuk ke dalam kategori ini, teman-teman, jika tidak lulus di tahap 1 kemarin. Kan banyak teman-teman yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 kemarin, ada juga yang tidak lulus. Nah, yang dari tidak lulus itu kan berharap untuk menjadi paruh waktu. Jawabannya tidak semuanya ya teman-teman. Ada kriteria utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah teman-teman dipastikan sudah terdaftar dalam database BKN. Artinya apa? Tenaga honorer yang sudah tercatat di Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi paruh waktu. Nah, yang kedua apa lagi? Peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus. Inilah kesempatan dari teman-teman yang tidak lulus seleksi CPNS 2024 bisa mendaftar ke paruh waktu. Jika tahun lalu teman-teman sudah ikut seleksi CPNS tetapi tidak lolos, jangan khawatir. Masih ada kesempatan untuk menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya apalagi kategorinya? Peserta seleksi P3K 2024 yang belum mendapat formasi. Bagi mereka yang sudah ikut seleksi P3K tahun lalu tapi belum mendapat penempatan, kini ada peluang untuk tetap masuk dalam skema ASN. Kebijakan ini memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang sudah berjuang dalam seleksi tahun lalu tetapi belum mendapatkan posisi tetap. Namun, bagaimana dengan gaji dan masa kerja P3K paruh waktu? Itu kan. Itu yang ketika teman-teman sudah ingin masuk P3K paruh waktu tetapi teman-teman belum mengetahui gaji dan masa perjanjian kerjanya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Pertanyaan terbesar berikutnya, berapa gaji P3K paruh waktu? Oke, berdasarkan regulasi terbaru, gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan upah minimal tenaga honorer di daerah masing-masing atau setara dengan UMR yang berlaku. Setelah itu, masa kerja dari teman-teman adalah 1 tahun, tetapi dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja. Namun, ada tantangan besar dalam kebijakan ini, karena besaran gaji P3K paruh waktu itu bergantung pada ketersediaan anggaran di masing-masing instansi. Artinya, tidak semua daerah atau instansi bisa memberikan gaji yang sama. Ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan baru dalam implementasi kebijakan ini di lapangan nantinya. Oke, selanjutnya bagaimana dampak kebijakan ini? Oke, mari saya simpulkan di penghujung video ini. Dengan adanya keputusan ini diharapkan kebijakan P3K paruh waktu bisa membawa dampak yang sangat positif. Seperti apa? Contohnya adalah penataan pegawai non-ASN yang lebih jelas. Tidak lagi ada tenaga honorer tanpa kepastian. Selanjutnya adalah pengisian jabatan di instansi pemerintah lebih efektif karena sudah ada regulasi yang jelas. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik sudah pasti akan meningkat karena pegawai mendapatkan hak dan perlindungan yang lebih baik. Namun, tentu saja kita masih harus melihat bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan ya. Karena terkadang aturan dari pusat belum sampai ke lapangan. Nah, apakah benar-benar akan memberikan kesejahteraan bagi tenaga honorer? Ataukah masih ada kendala dalam implementasinya nanti di lapangan? Apakah pendapat teman-teman semua tentang kebijakan ini? Apakah ini langkah yang tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi? Mari teman-teman tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe agar teman-teman tenaga honorer lebih paham mengenai
kebijakan tentang P3K paruh waktu. Untuk terus mendapatkan update terbaru seputar dunia kerja dan kebijakan pemerintahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.